Kembali lagi sama gue Adan dan inilah Redmi Note 10. First impression ketika lo pegang handphone ini adalah dari depan hampir keseluruhan modelnya layar, kecuali di bawah ada sedikit chin, sedikit jarak sedikit, sama di atas ada satu bolongan hitam, itu adalah tempat kamera depannya di situ. Kebanyakan Android model 2019 ke atas modelnya gini, ada notch atau ada bolongan kecil untuk kamera. Di bawahnya tuh ada jarak sedikit antara kamera dengan bodi yang paling bawah. Gue yakin lo semua udah familiar dengan desain antar muka di awal yang seperti ini. Kalau dari belakang kita bisa lihat materialnya hampir seluruhnya terbuat dari plastik. Bahkan frame yang melindungi kamera pun di sekitarnya dia terbuat dari plastik, tapi memberikan kesan terbuat dari kaca yang menurut gue sangat cantik, sangat menarik untuk dilihat. Di unit yang gue pegang kali ini adalah Redmi Note 10 4GB dengan storage 64GB. Gue personally suka warna hijaunya dan gradasi ke putihnya itu cukup subtle dan nggak terlalu putih banget. Kalau lo lihat fisik aslinya mungkin dia lebih ke soft emerald gitu, hijau ke biru-biruan mungkin. Kalau lo lihat dari samping, bezelnya tuh menyerupai besi walaupun seluruh handphone ini sebenarnya terbuat dari plastik. Tapi build quality-nya cukup kokoh, cukup mantap. Ketika lo pukul dengan jari gitu rasanya cukup solid dan sturdy. Dan karena semuanya terbuat dari plastik, jadi misalnya handphone ini lo jatuhin beberapa kali pun menurut gue akan lebih aman dan tahan lama, cukup awet dibanding handphone yang backdoornya terbuat dari kaca. Di Redmi Note kali ini dia sudah IP53 certified, yaitu dia bisa tahan cipratan air. Misalnya handphone ini lagi lo taruh di meja terus dia ketumpahan air misalnya, nggak usah khawatir, tinggal dikeringkan aja. Tapi lo tetap harus hati-hati, jangan dicemplungin ke dalam air. Dan kalau bisa setiap kena air ya langsung dikeringkan. Tapi misalnya lo pakai 15 menit hujan-hujanan, itu dia masih tahan terhadap cipratan air. Salah satu improvement yang paling menonjol di Redmi Note kali ini adalah hadirnya layar dengan teknologi OLED. Berbeda dengan teknologi IPS, teknologi OLED ini dia bisa menghasilkan warna yang range-nya lebih baik, secara overall lebih bagus karena dia tiap pixel, tiap individu LED bisa dia matikan satu persatu teknologinya, sehingga bisa menyajikan saturasi warna yang lebih baik dibanding layar LCD pada umumnya. Di Redmi Note kali ini dia juga dilengkapi sensor fingerprint. Letaknya tidak lagi berada di belakang, tapi dia sudah jadi satu dengan tombol power. Sehingga dengan satu simple touch aja dia bisa otomatis nyala. Satu lagi yang langsung gue notice dari Redmi Note kali ini adalah hadirnya sensor getar atau vibration motor yang lebih bagus dibanding Redmi Note sebelumnya. Apalagi kalau sekarang kalau kalian menggunakan fitur gesture yang tombolnya di swipe ke atas atau ke samping, itu dengan vibration motor yang lebih bagus, itu kita secara overall experience menggunakannya juga lebih enak. Karena MIUI 12 ini sangat terinspirasi oleh iOS. Ini improvement yang cukup signifikan untuk Redmi Note bisa dapat sensor getar yang lebih baik dibanding Redmi Note sebelumnya. Untuk performanya sendiri, kalau kita gunakan sehari-hari, gue sih nggak terlalu notice adanya lag, walaupun tetap ada, tapi sedikit. Cuman secara overall dia lebih enak digunakan, membuka untuk pindah-pindah aplikasi dan masuk ke beberapa aplikasi tertentu. Cukup banyak peningkatan dibanding Redmi Note sebelumnya. Out of the box kita udah dapat Android versi 11 dan MIUI versi 12. Di MIUI versi 12 ini ada banyak fitur baru seperti atur brightness secara manual, sunlight mode. Tapi menurut gue salah satu improvement yang paling berguna di MIUI 12 adalah dark mode. Dan yang kedua, command center. Dark mode ini mungkin mixed review, nggak semua orang suka. Gue personally agak aneh ketika kita masuk ke aplikasi jualan, aplikasi e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee atau Blibli, dan mendapatkan situsnya aplikasinya ikut ke mode dark mode juga. Itu agak aneh di gue personally ya. Tapi di aplikasi lain kayak misalnya alarm, chat, WhatsApp, Instagram, dapat menu dark mode tuh enak sih. Apalagi di layar AMOLED yang warna hitamnya tuh benar-benar hitam pekat. Fitur kedua yang paling berguna menurut gue adalah command center, yaitu sekarang cara mengeluarkan notifikasi dan command center itu lagi-lagi terinspirasi oleh iOS, yaitu kita swipe dari sisi kiri kamera, itu akan menunjukkan daftar notifikasi kita.
Sementara ketika kita swipe dari sisi kanan kamera akan menunjukkan command center. Kebanyakan tombol dan aturan brightness-nya pun menurut gue pribadi sangat terinspirasi oleh iOS ya. Kurang long press-nya aja, kalau ditekan tahan yang lama dia ada extra settings yang bisa kita atur. Kalau di sini kita long press misalnya WiFi, dia lari langsung ke dalam menu settings. Dan yang kedua adalah integrasi command center dengan Google Home. Ini menurut gue personally penting, terlebih lagi di dunia sekarang yang sudah banyak device IoT, yaitu peralatan smart home kayak misalnya Android TV, smart speaker, atau lampu ya. Itu bisa kita kendalikan langsung melalui command center ini. Menurut gue ini sangat berguna karena less friction, alias lebih mempersingkat waktu lagi. Karena kalau lo menggunakan smart device kan mau nggak mau matiinnya harus satu dengan aplikasi atau dua dengan voice command kan. Dengan command center ini dia memberikan kita cara ketiga, yaitu tinggal unlock, swipe ke bawah, dan mati lampu. Itu ekstra 2 detik lebih cepat, tapi menurut gue cukup signifikan. Karena kalau lo udah biasa pakai aplikasi, itu kan agak lama, lo unlock dulu, buka app-nya dulu, terus mati lampu. Itu ekstra 5 detik gitu. Sementara kalau udah ada built-in di command center, itu lo bener-bener tinggal unlock, swipe, matiin. Cuma 2 detik, hemat 3 detik. Kita masalahin soal 3 detik, tapi itu cukup ngaruh ya. Dibanding lo matiin lampu fisik, yang lampu normal, kan lo tinggal klik, mati gitu sedetik. Dan ini dengan adanya command center ini menurut gue paling mirip experience-nya kurang lebih dengan saklar lampu biasa pada umumnya yang ada di tembok gitu. Hasil Geekbench di Redmi Note ini dia mendapatkan 1588 dibanding Redmi Note 9 1291. Cukup oke improvementnya. Performa game di handphone ini juga cukup oke. Gue coba main Genshin Impact, itu dapat frame FPS-nya kalau di handphone dia bilang sekitar 30 fps. Cuman di mata gue itu mungkin nggak segitu. Mungkin kurang lebih sekitar 24-30 karena ada sedikit lag ketika kita bermain game yang berat kayak Genshin Impact or Fortnite. Cuman game-game ringan kayak NFS, Need for Speed, game-game kecil lainnya sih dilahap habis, cukup kencang. Penggunaan sehari-hari juga gue ekspektasi akan normal tanpa adanya lag yang cukup signifikan, dan sampai 2 tahun ke depan performanya masih cukup oke untuk digunakan sebagai primary device kalian. Oh ya, out of the box handphone ini juga sudah dilengkapi dengan charger quick charging 33 watt. Redmi sendiri klaimnya 0-65% itu dalam 30 menit. Gua ngetes normal kurang lebih dapat segitu juga. Gua ada juga charger yang 65 watt, charger laptop, itu experience-nya sama. Hasilnya, resultnya kurang lebih sama lah. Baterainya sendiri udah 5000 ampere. Menurut gue ini gede banget untuk penggunaan normal. Itu bisa 1,5 hari. Kalau lo ngecas dari 100% di pagi hari, malamnya itu masih sisa 30-40%. Menurut gua kalau lo pergi 2 hari tanpa charger masih aman menggunakan handphone ini. Nextnya kita bahas kamera di Redmi Note 10. Di Redmi Note 10 kini hadir dengan 4 setup kamera yang berbeda. Ada satu kamera utama, kamera depth sensor atau telephoto, habis itu ada kamera ultra wide, sama ada kamera makro. Kita bahas satu-satu ya. Kalau kamera utama menurut gue cukup standar, bagus, hasilnya oke, dengan catatan ada cahaya yang cukup. Low light-nya agak-agak kurang, agak-agak lambat. Cuman hasilnya masih bagus. Mungkin nggak sebagus handphone flagship sekarang, cuman untuk di range harga segini, gue juga nggak harap banyak, tapi hasilnya sih cukup oke. Dengan adanya kamera depth sensor, dia menghadirkan juga fitur portrait mode. Cuman di sini hasilnya agak hit or miss menurut gue, karena portraitnya dilakukan oleh software base dan hasil depth-nya itu agak-agak hit or miss kalau menurut gue. Kamera yang nggak kalah menarik adalah ultra wide. Ini memberikan perspektif baru untuk lo melakukan aktivitas karena jarak sudut pandang yang ditangkap cukup lebar, jadi foto yang dihasilkan juga cukup menarik. Kenapa gue bilang aktivitas di luar? Juga karena hasil di low light itu agak blurry dan saturasi warnanya jadi cukup berbeda dengan kamera utama. Jadi gue sih rekomen menggunakan ultra wide di outdoor aja, kalau di indoor agak kurang. Sama juga ada kamera makro, ini berguna untuk foto objek yang sangat dekat kayak
koleksi mainan diecast misalnya, mungkin akan jarang digunakan sih portrait sama makronya. Yang buat gue pribadi lebih kepake adalah kamera primary dan kamera ultrawide. Soalnya asik kamera ultrawide, field of view-nya gede. Untuk kamera depannya sendiri, basic banget, bawaan Redmi banget. Ada sedikit software AI yang kurang lebih sama lah kayak kebanyakan Redmi lainnya. Contoh hasil selfie. Oh iya, salah satu kendala yang gue cukup mengganggu buat gue adalah adanya lag ketika kita pertama kali buka kamera di Redmi Note. Untuk pertama kali buka aplikasi kamera, dia selalu ada delay kurang lebih sedetik. Untuk kita capture, itu ada lagi dia fokus hunting, jadi kameranya tuh nggak langsung fokus ke objek, tapi kalau kita langsung buka kamera dan jepret, kadang gambar yang dihasilkan ya jadi ngeblur gitu, jadi buram semua. Jadi mau nggak mau ketika lo butuh capture cepat, gue kurang rekomen untuk ambil handphone ini. Mungkin itu nanti di-improve di MIUI berikutnya. Biasanya kalau manufacturer handphone tuh suka gitu, dan menurut gue ini agak mengganggu. Ketika buka kamera ada sedikit delay. Selling point utama dari Redmi Note kali ini bukan kameranya, tapi lebih ke baterai besar dan layar yang sudah menggunakan AMOLED, sama prosesor yang cukup mumpuni di range harga segini. Beberapa hal yang gue harapin lebih bagus adalah layarnya. Gue expect sih setidaknya dapat Gorilla Glass 5 kayak versi sebelumnya. Cuman di Redmi Note kali ini kita dapat cuman versi Gorilla Glass 3. Kalau lo mau dapetin Gorilla Glass versi 5, lo harus beli yang Redmi Note Pro. Tuh, sedikit downgrade menurut gue. Sama ini agak picky ya, cuman gue sih berharap di MIUI berikutnya itu kita bisa scroll halaman menggunakan fingerprint. Jadi enak, berguna banget sih kalau misalnya kita lagi baca artikel atau Wikipedia misalnya, terus kita bisa swipe ke bawah untuk scroll layar yang lagi kita baca. Itu kan enak tuh, banyak maunya emang BM. Oh, sama ketika gue menggunakan handphone ini, dia udah support dual speaker. Artinya ketika kita nonton atau main game, speakernya yang akan bunyi dari atas sama bawah. Cuman itu speakernya agak kurang balance, jadi suara yang dihasilkan itu lebih berat di speaker bawah. Hasil suara cukup kencang sih, cuman agak nggak balance aja. Gue belum nemu cara balance speakernya. Defaultnya itu agak berat speaker yang bawah. Oke, itu sih Redmi Note review dari gue. Kenapa lo harus beli Redmi ini? Karena lo dapat dengan range harga segini, lo dapat layar OLED yang oke banget, bagus dibanding layar LCD yang punya pinggiran melengkung gini tuh biasanya agak nggak ada light bleeding istilahnya. Itu kurang oke. Baterainya gede. Kalau lo butuh handphone dengan baterai yang ukurannya 5000 ampere, ini salah satunya. Dia juga sudah dilengkapi dengan Android terbaru, Android 11. Sebentar lagi keluar Android 12 sih, tapi Android 11 tuh udah oke banget. Terlebih lagi ada command center yang connect ke Google Home, itu sangat-sangat nice to have. Sama out of the box lo udah dapet super fast charging, nggak super sih, fast charging 33 watt. Itu juga salah satu selling point utama buat gue. Yang disayangkan dari Redmi Note ini cuman satu, nggak ada NFC. Kalau lo butuh banget ada NFC, jangan ambil handphone ini karena ini nggak ada NFC-nya. NFC kan berguna buat kalau lo mau top up uang elektronik, e-money, e-toll. Ini handphone ini nggak bisa. Oke, itu sih dari gue review Redmi Note kali ini. Oh ya, gue nge-review gini, ini nggak disponsor oleh pihak manapun. Jadi semua ini adalah opini gue pribadi. Gue mau share sama lo semua. Kalau lo punya komen atau ada yang mau ditanya, silahkan komen di bawah. Siapa tahu gue lagi gabut, akan gue balesin satu-satu. Itu sih dari gue, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Bye.